Tapi intinya tim dari KPU Pusat untuk pemeriksaan internal sudah dilakukan untuk yang KPU Labuan Batu Selatan. Kemudian yang berikutnya untuk soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita kita charter itu tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu, karena memang logistik ini kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya, sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tujuan, yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Kemudian soal pengadaan logistik, baik itu proses pengadaan, produksi, dan distribusi, nanti untuk secara detail kami mohon waktu untuk memberikan keterangan atau jawaban secara tertulis, karena perlu konsolidasi dokumen dulu untuk menyampaikan ini. Saya kira demikian, pimpinan. Terima kasih. Ketua, silakan. Ketua, terhadap pemakaian pesawat maupun sewa rumah atau segala macamnya itu, lebih baik kita mengadakan RDP tentang keuangannya, Pak. Artinya sebagai pengawas kita melakukan RDP tentang realisasi daripada anggaran yang sudah kita berikan. Dan itu rutin, biasanya di setiap komisi melakukan itu. Jadi kita bisa lihat sampai seberapa jauh, apakah benar menurut ketua tadi itu urusannya logistik, tapi kan manifestnya tadi sudah ada 13 orang, logistiknya mana gitu, pesawat kecil kan nggak bisa bawa apa-apa, kecuali ada di Papua sana, memang untuk angkutan, dan model pesawatnya juga beda, bukan private jet. Nah ini juga harus kita ketahui ya. Nah, ini pengaduan secara tidak langsung, ini adalah pengaduan Komisi 2 ini Pak Hedi. Karena kami mengadu kepada Bapak. Jadi Bapak jangan pasif terus. Ini resmi ini rapat ini juga resmi. Jadi harus diselidiki Pak. Apalagi Bapak mau minta anggaran. Kalau perlu untuk itu tambahan anggaran, kita kasih tambah anggaran. Tapi hasilnya dengan persoalan yang sama, ada kartu kuning, ada kartu merah Pak. Jangan kartu kuning lagi. Itu pertandingan berikutnya gitu loh ya. Jadi bukannya kita mau ini, tapi ada rasa khawatir kami terhadap keputusan Bapak gitu, bahwasanya walaupun ini belum sidangkan, jangan-jangan seperti ini lagi gitu, itu loh Pak ya. Nah di sini kebetulan ada Pak Sekjen, mungkin nanti ya realisasinya aja kita lihat sampai seberapa jauh mereka melakukan private jet ini. Terus anggarannya di mana Pak? Nomenklaturnya setahu saya kita bahas tahun lalu itu nggak ada itu transportasi itu. Nah ini kan melanggar. Jadi Pak Sekjen juga nanti buka aja Pak. Kalau mau masuknya pos mana. Karena ini kan ada BPK, di kami juga ada badan akuntabel. Nggak main-main ini urusan anggaran. Nah ini menjadi perhatian Ketua, dibuat khusus lagi. Pertemuan dengan Sekjen khusus tentang realisasi anggaran tahun 2023-24 sampai saat ini atau bulan inilah gitu. Demikian Ketua. Instruksi pimpinan. Proses instruksi, silakan aja. Saya mau tanya terkait dengan yang Papua. Apakah pleno rekap KPU Kabupaten Tolikara selesai? Itu pertama. Yang kedua, begitu juga pleno yang di Provinsi Papua Pergunungan. Selesai tidak sebelum mereka ke Jakarta? Karena kalau selesai,
Harusnya hasilnya bisa diberikan kepada saksi-saksi parpol. Berikut tadi dijawab terkait dengan Taiwan. Apakah ada diketahui oleh KPU RI sebelum surat suara itu terkirim duluan? Ada nggak komunikasi dari pihak PPLN Taiwan dengan komisioner yang ada di KPU RI? 31.000 pimpinan, 31.276 surat suara. Ini kesalahan KPU, kerugian negara. Bukan hal kecil ini. 31.276. Cetak ulang. Dan barusan juga dijawab masalah private jet. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja. Bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat pesawat jam 18, udah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Nggak ada yang harus pakai private jet. Berikut saya juga tanya, yang PSU Kuala Lumpur, berapa jumlah petugas dari Indonesia yang dibawa ke Kuala Lumpur? Berapa orang jumlahnya? Coba dijawab. Pakai apa perginya? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Ini pimpinan juga mungkin belum tahu berapa jumlah yang dibawa. Saya minta ini dijawab. Berapa orang jumlah petugas yang dibawa untuk menjadi panitia PSU di Kuala Lumpur? Berapa orang? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Apakah menggunakan pesawat charter? Kita tunggu. Terima kasih pimpinan.